Halo, perkenalkan saya Tasya Uli Marswara Manurung dengan NIM 22090212 dari Prodi Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara. Nah, dalam mata kuliah pekerja sosial medis, di sini saya akan memberikan edukasi mengenai HIV/AIDS. Nah, HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus, di mana virus yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Nah, AIDS sendiri merupakan Acquired Immunodeficiency Syndrome, di mana kondisi sistem kekebalan tubuh sangat lemah akibat infeksi dari HIV. Nah, dapat kita simpulkan bahwa HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia tidak mampu untuk melawan infeksi dan penyakit yang ada dalam tubuhnya. Nah, jika tidak ditangani secara medis dan dengan cepat, HIV tersebut dapat berkembang menjadi AIDS, yaitu kondisi di mana sistem kekebalan tubuh sangat lemah sehingga tubuh menjadi rentan terhadap berbagai virus dan penyakit lainnya. Baik, selanjutnya saya akan memberitahu gejala-gejala dari HIV. Yang pertama itu sariawan di mulut, di lidah maupun di bibir. Yang kedua ada nyeri otot. Yang ketiga ada ruam di sekujur tubuh. Yang keempat sering mengalami sakit kepala. Yang kelima cepat merasakan kelelahan. Yang keenam pembengkakan kelenjar getah bening. Yang ketujuh berkeringat di malam hari. Yang kedelapan radang tenggorokan, dan yang terakhir yang kesembilan adalah hilangnya nafsu makan. Nah, setelah mengenal HIV dan AIDS serta tanda-tanda gejala tersebut merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan diri dan orang lain. Jika ada di sekitar kita maupun diri kita sendiri merasa berisiko atau mengalami gejala-gejala yang saya sebutkan tadi, yang merugikan, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pemeriksaan dan perawatan yang tepat. Penularan HIV terjadi saat cairan tubuh penderita dapat seperti darah, sperma, atau cairan vagina masuk ke dalam tubuh orang lain. Hal ini dapat terjadi melalui berbagai cara berikut. Penularan yang pertama itu dapat melalui hubungan seks, di mana melakukan hubungan seks tanpa menggunakan pengaman atau kondom, melalui dubur atau anus, serta berganti-ganti pasangan, tentunya akan berisiko terkena virus HIV. Selanjutnya, menderita infeksi menular seksual atau IMS, misalnya sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan vaginosis bakterialisasi. Nah, selanjutnya dapat menular melalui jarum suntik, di mana menggunakan nafza suntik karena umumnya pelaku narkoba akan saling berbagi jarum suntik antara yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, menerima suntikan transfusi darah, transplantasi jaringan, dan prosedur medis yang tidak steril atau tidak dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional. Dan selanjutnya dapat menular juga kepada orang yang bekerja dalam petugas kesehatan karena berisiko mengalami cedera akibat tidak sengaja tertusuk jarum suntik ataupun terpegang cairan orang yang menderita HIV. Selanjutnya, bagaimana sih pencegahan dari HIV itu tersendiri? Nah, sampai saat ini ternyata belum ada vaksin yang tepat untuk mencegah infeksi HIV. Namun, penularan HIV dapat dicegah dengan konsep A, B, C, D, E, yakni yang pertama A, abstinence. Bagi yang belum menikah, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. Yang kedua, B, be faithful. Bersikaplah saling setia kepada satu pasangan seks. Hindari perilaku berganti-ganti pasangan untuk meminimalisir kemungkinan penularan HIV. Yang ketiga ada C, kondom atau menggunakan pengaman saat berhubungan seks. Gunakan pengaman yang baru tiap berhubungan seks. Yang keempat ada D, drug no. Menghindari penggunaan narkoba terutama melalui jarum suntik, di mana ini dapat mencegah seseorang terinfeksi HIV. Yang kelima ada E, education. Pemberian informasi yang benar mengenai HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya dapat membantu mencegah penularan HIV di masyarakat.
Seperti yang saya lakukan saat ini yaitu education, di mana saya memberikan informasi kepada pendengar, yaitu informasi mengenai apa itu HIV/AIDS, bagaimana cara penularannya, pencegahannya, sehingga setiap orang yang mendengar dapat teredukasi dan dapat melaksanakan apa yang didengarnya. Baik, sebagai seorang mahasiswa kesejahteraan sosial yang akan memiliki potensi menjadi seorang pekerja sosial, di mana pekerja sosial ini tentunya akan bekerja sama dengan instansi kesehatan dalam pencegahan penyakit menular, contohnya seperti HIV ini. Nah, apa yang saya lakukan sebagai seorang pekerja sosial? Yang pertama tentunya saya akan memberikan edukasi seperti yang saya lakukan pada saat ini. Dan yang kedua, jika terdapat korban yang sudah terkena HIV/AIDS, tentunya saya akan mendampingi dalam melakukan pengobatannya. Mulai dari masa pengobatannya di rumah sakit, tentunya saya akan bekerja sama dengan tim medis seperti dokter dan perawat, berupaya untuk bagaimana si korban dari HIV/AIDS tersebut dapat tetap semangat dalam menjalani kehidupannya. Dimana seperti yang kita tahu, ketika orang sudah mengalami HIV/AIDS, tentunya dia akan mengalami mood yang kurang baik, di mana dia sering merasa pesimis, ingin menyerah, atau bahkan dikucilkan dalam masyarakat, atau bahkan dia ingin mengakhiri hidupnya. Disinilah hadirnya seorang pekerja sosial untuk mendampingi dan memberi dukungan kepada si korban dari HIV ini untuk menjalani hidupnya. Bahkan setelah dia pulang ke rumahnya nanti, bagaimana seorang pekerja sosial dapat memberikan dukungan kepadanya dalam keluarganya maupun dalam lingkungannya, di mana memberitahukan kepada keluarganya untuk tetap mendukung si pasien tersebut agar dia dapat pulih dari rasa pesimisnya, sehingga dia dapat menjalani kehidupannya lebih baik lagi dan mengembalikan keberfungsian sosialnya di tengah-tengah masyarakat. Baik, sekian yang saya dapat sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berguna bagi orang yang mendengarkannya. Dengan ini, jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan sampai jumpa kembali.